Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Pada yang mulia, yang kami hormati, para kasepuhan, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Abah Unjaya yang sudah menyempatkan hadir. Semoga semakin menambah keberkahan di tempat ini, membawa rahmat, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirnya para ulama adalah tanda bumi Allah tersebut akan datang turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Fauzi, yang senantiasa kita ta'zimi, kita ikuti dari setiap apa yang diajarkan oleh beliau untuk keselamatan kehidupan dunia kita dalam bermasyarakat dan juga keselamatan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para aparatur sipil, pejabat dari tingkat RT, tingkat RW, dan juga dari tingkat desa, pada Pak Penghulu dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga kaum ibu yang hadir, yang diringankan langkahnya menuju tempat di kediaman Shahibul Hajat dalam rangka tasyakkur walimatul khitan Ananda Ahmad Fauzan Nabil, yang pagi tadi sudah mengikuti prosesi sunat atau khitan yang merupakan salah satu syariat yang tertua. Karena syariat ini bukan berasal dari Nabi kita saja, dari Nabi Muhammad, tetapi ini termasuk dari syar'u man qablana, yaitu sebuah syariat yang sudah ditetapkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi MC membaca ayat-ayat Al-Quran, dan juga wakil dari Shahibul Hajat membaca ayat-ayat Al-Quran yang semuanya bermuara,
summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Millah di sini dikaitkan dengan personal nabinya. Tapi kalau berbicara tentang ad-din, berbicara tentang agama dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah silsilah yang tidak akan putus. Dan Nabi kita lah saksi akan keberhasilan para nabi-nabi terdahulu. Dan syariat khitan ini adalah syariat dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat dari sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Kalau kita mencoba menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menguntit satu-satu nikmat yang diberikan Allah, tidak ada kita yang sanggup bisa menghitungnya. Sama kalau kita mencoba menghitung setiap helai rambut kita di kepala kita, apakah ada yang bisa? Tidak bisa, kecuali kalau sudah pelontos. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur itu semua adalah nikmat dari Allah. Nafas yang kita hirup, bayangkan sekarang yang di rumah sakit yang sedang diuji dengan corona, untuk menghirup udara segar mereka harus beli oksigen tabung yang diisi ulang. Kita dari sejak lahir sampai sekarang belum pernah ada tagihan masuk ke rekening kita. Bapak sudah menghirup udara setiap pagi. Bahkan saat tidur kita pun tidak sadar kita tetap menghirup udara. Tidur kita juga nikmat dari Allah. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la in syakartum, kalaulah kalian bersyukur atas segala nikmat dari Allah, nikmat yang aku berikan, la azidannakum, akan aku tambah. Dan hari ini kita menghadiri di kediaman Shahibul Hajat, Bapak Penghulu, Bapak Sarnata, yang mengundang kita semua. Ini merupakan salah satu bentuk syukur beliau karena telah salah satunya mengikuti sunnah syariat Islam, yaitu melaksanakan khitan putranya tadi. Tetapi syukur itu tidak henti dengan selesainya acara ini. Syukur itu tidak boleh berhenti setelah tenda ini dibongkar. Syukur itu tidak boleh berhenti walaupun si anak yang dikhitan sudah sembuh. Tapi syukur itu harus dilanjutkan, wahai para orang tua. Sampai di mana kita melanjutkan? Yaitu mendidik, mentakdib, mengajarkan agama kepada anak-anak kita, terutama sholat. Kalau sudah sembuh, perintahkan anak untuk sholat. Mungkin sebelum dikhitan kita masih longgar, tapi setelah dikhitan menandakan sudah rasyid, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka di saat itu kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita mengerjakan sholat. Nabi memberikan petunjuk. Kalau di saat umur masih 7 tahun baru ditegur, kasih peringatan. Tapi kalau sudah lewat dari 10 tahun, kalau masih tidak mengerjakan sholat, pukullah. Tapi pukul sebagai tanda kasih sayang, bukan memukul dengan maksud untuk menyakiti, apalagi menzalimi, tidak. Tapi bentuk agar anak ini merasakan sakit di dunia dan jangan sampai merasakan sakit di akhirat karena ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah Allah menegur kita bahwa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, pertama diri kita perhatikan. Wa ahlikum, kemudian keluargamu, orang-orang yang ada di bawahmu, istrimu, anakmu, siapapun yang tinggal di bawah kewenanganmu. Jangan sampai mereka kita biarkan masuk neraka. Qu anfusakum.
Jadi sebelum kita berpindah kepada orang lain, kepada keluarga kita, diri kita sebagai khalifah, diri kita sebagai penanggung jawab, ku anfusakum. Makanya jangan salahkan kalau anak tidak sholat subuh, bangunnya jam 9. Kenapa? Karena ngelihat bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana. Bapaknya bangunnya jam 8, gimana anaknya mau bangun subuh? Maka mulai dari diri sendiri. Jadi ingat, kalau ada anak yang mungkin menyusahkan, anak tinggal pakai motor, yang isi bensin siapa? Bapaknya. Mobil sudah bersih, yang nyuci siapa? Bapaknya. Anak tinggal pakai enaknya. Bahkan kadang anak yang menyusahkan orang tua, jangan langsung menyalahkan si anak. Karena boleh jadi kita belum mendidik dengan benar. Maka perhatikan ku anfusakum. Baru kemudian berpindah wa ahlikum naro. Baru keluarga kita. Jadi ada sebuah kisah seorang ibu mengadu kepada tokoh, kepada ulama, wahai syekh, saya punya anak, kalau diperintahkan untuk sholat subuh itu belingnya luar biasa, nakalnya luar biasa, tidak pernah menanggapi ketika dibangunkan. Maka akhirnya lama-lama ibu pun menyerah untuk membangunkan anaknya mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Bangun jam 7, sholat subuhnya di waktu duha, jadinya subha, duha plus kunut, subuh plus duha. Si ibu menyerah, akhirnya lapor kepada tokoh tadi, kepada ulama tadi, wahai syekh, wahai guru, anakku ini begini, bagaimana aku bisa menanggapi atau bisa menyebabkan atau membiarkan anakku begitu saja? Bagaimana aku bisa membangunkan si anak agar mau mengerjakan sholat? Maka si tokoh tadi, syekh tadi, guru tadi menyampaikan, wahai ibu, kalau anakmu sedang tidur, kemudian di rumahmu terjadi kebakaran, kira-kira apa yang akan dilakukan? Anak sedang tidur di rumah, tidak sadar, rumahnya kebakaran dari mulai pinggirnya. Sebagai orang tua apa yang akan dilakukan? Pasti akan berusaha bagaimanapun caranya agar anak ini selamat dari kobaran rumah tersebut. Mau dipukul, mau disiram, mau diseret, yang penting anak selamat dari kobaran rumah. Tapi mengapa kita tidak berusaha sekuat tenaga ketika anak masuk neraka? Kenapa tidak mengerjakan sholat? Kalau kita pengen anak selamat dari kobaran dunia, kebakaran dunia, dari api dunia yang masih tidak terlalu panas, bagaimana kita akan berusaha menyelamatkan anak kita untuk selamat dari kobaran api neraka yang luar biasa dahsyatnya panasnya, kena kaki, kepala sudah mendidih. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan bagi kita semua, bagi saya terutama, yang juga saya memiliki anak-anak yang masih kecil, yang semoga anak tersebut adalah investasi akhirat kita sebagai bekal amal soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalas. Kalau kita meninggal, anak manusia meninggal, maka seluruh kaitan dengan dunia ini selesai. Tamat, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah. Pertanyaannya, sedekah apa yang sudah kita keluarkan? Amal apa yang sudah kita lakukan yang bisa terus menerus, kita sudah tidak ada di dunia, tapi amal itu masih berlanjut? Apa yang sudah kita lakukan? Ada atau tidak pertanyaannya?
Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita, ilmu apa yang sudah kita ajarkan, ilmu apa yang kita miliki yang kemudian kita teruskan kepada anak-anak kita, baik anak secara biologis, anak kandung, maupun anak non biologis yaitu santri. Apakah kita punya ilmu? Maka di sini ada sebuah trik, ada sebuah rahasia. Setiap kita insya Allah pasti bisa membaca Al-Fatihah. Maka ajarkan apa yang kita bisa kepada anak kita, kepada cucu kita. Minimal Al-Fatihah. Jangan diserahkan kepada orang lain sebelum kita yang mengajarinya. Kenapa? Al-Fatihah adalah inti dalam setiap sholat. Sehari 17 kali dibaca, wajibnya belum sunnahnya. Maka setiap si anak melaksanakan sholat, Al-Fatihah yang dibaca itu adalah ilmu yang kita ajarkan. Maka itu akan tetap mengalir. Al-ilmu yuntafa'u bih. Kalau kita sudah tidak mampu, bacaan surat Al-Baqarah terlalu panjang, tafsir tidak bisa, hadis tidak bisa, taruhlah di tempat-tempat yang mana mengajarkan pendidikan agama. Ada di pesantren Raihanul Ihsan di belakang kita, pimpinan Ustadz Fauzi. Ada juga yang di sebelah barat, Ustadz Hanan. Dimanapun itu, selama mengajarkan pendidikan agama, taruhlah. Jangan sampai anak ini akan menjatuhkan nama orang tua di akhirat kelak kalau tidak diperhatikan dengan betul. Jadikan anak-anak kita adalah anak yang soleh. Dan inilah bekal yang ketiga, al-waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bukan hanya mendoakan, tapi mengamalkan, senantiasa mengirimkan pahalanya kepada orang tua. Kalau anak itu mendapatkan pendidikan sejak dini. Tapi kalau si anak tidak diperhatikan, bapak subuh-subuh sudah berangkat, anak bangun tidak bertemu dengan orang tuanya, sudah pergi ke kebun, pergi ke sawah, pulang-pulang sudah sore, capek, tidak ada waktu untuk bermain dengan si anak, tidak ada waktu untuk memberikan kasih sayang, perhatian, apalagi agama. Tidak memperhatikan waktu sholat zuhur, sholat asar, maghrib dibiarkan begitu saja, tidak diperintahkan pergi ke musola, tidak diperintahkan pergi ke masjid, ke tempat ngaji, ke surau, ke kobong. Maka jangan salahkan nanti di akhirat ketika anak tersebut akan menyeret orang tua ke neraka. Tapi berbeda ketika anak itu sudah kita didik, anak kita latih, kita berikan ilmu agama yang baik. Misalnya ada sebuah kisah di dalam kitab-kitab ya yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika si anak ini ketika di alam akhirat sudah mendapatkan hisabnya dan dinyatakan masuk surga. Karena apa? Menjaga amalan waktu sholatnya, mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Maka kemudian sudah di depan pintu surga dipersilahkan oleh malaikat. Wahai fulan, silahkan masuk, disinilah tempatmu, inilah singgasanamu, inilah istanamu di surga yang sudah dijanjikan Allah, karena engkau telah menetapkan kebenaran di jalan Allah, mengamalkan syariat yang diperintahkan oleh Nabi Allah. Inilah surgamu. Sudah mau masuk, tanya ke malaikat, wahai malaikat, di surga tolong cek bapak ibuku sudah masuk surga atau belum? Malaikat pun bingung karena tidak tahu kecuali atas izin dari Allah. Maka malaikat menyisir dari lantai 7, tingkat 7, surga paling tinggi sampai ke bawah. Nama orang tuanya Fulan bin Fulan tidak ada, nama ibunya Fulanah binti Fulan tidak ada. Ayah ibumu tidak ada di surga. Lalu di mana? Kalau di akhirat, kalau udah nggak ada di surga, ya sudah, berarti di bawah, di neraka. Nggak ada tempat ketiga, kontrakan, nggak ada. Kalau nggak surga, ya neraka pilihannya. Maka kemudian
Ketika mengetahui si anak ini mengetahui orang tuanya berada di neraka, maka dia protes. Saya tidak akan masuk surga. Kenapa? Bukankah ini adalah jatahmu? Maka si anak ini bertanya, apakah engkau tahu kenapa aku masuk surga? Iya, engkau masuk surga karena engkau menetapi sholat, menjaga sholat 5 waktu, mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Tapi tahukah engkau wahai malaikat, siapa yang mengajariku? Siapa yang menjewer aku ketika waktu siang bermain tidak berangkat ke masjid untuk sholat? Ibuku. Siapa yang mengajari agama yang baik ketika aku masih kecil? Ayahku. Ketika aku di pondok, siapa yang bekerja yang menafkahiku sehingga aku bisa belajar ilmu agama? Ayahku. Siapa yang mendoakan di waktu malam setiap selesai sholat? Ibuku. Jadi aku berhak masuk ke surga dan juga ke neraka karena jasa orang tuaku. Aku tidak akan masuk surga sebelum ayah ibuku berada di dalamnya. Itulah anak yang soleh, bisa mengangkat derajat orang tua yang berada di dasar neraka menuju tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jangan dilihat yang enaknya. Walaupun orang tua soleh, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, dipandang sebagai tokoh, tetapi tidak memperhatikan nasib pendidikan agamanya. Si anak ketika mau mondok, bu, saya mau mondok saja. Kata ibu, ndak usah mondok, ngapain? Mending ikut trukah, kerja ke kota, ke Jakarta. Di Jakarta dapat uang, temu pergaulan, temu orang-orang yang mabok, ikut mabok-mabokan, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian pas meninggal dijatahi masuk neraka. Maka kemudian juga protes kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa aku dimasukkan neraka? Kan sudah jelas kamu mabok-mabokan, sudah jelas kamu tidak mengerjakan amal-amal yang diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah, tapi malah mendatangi yang haram. Maka si anak protes. Tunggu dulu, saya mengerjakan mabuk-mabukan karena saya tidak tahu. Saya mengerjakan maksiat-maksiat yang lain karena saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak diajari. Saya tidak mengerjakan sholat karena tidak ada yang menegurku, tidak ada yang mengajariku. Membiarkan seharian main HP, seharian main game, sehingga tidak memiliki nilai-nilai agama. Itu siapa yang salah? Orang tuanya. Karena kewajiban orang tua memberikan pendidikan agama yang baik. Orang tua yang sudah dijatah masuk surga akhirnya diseret. Kenapa? Karena meninggalkan amanat Allah berupa anak. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Nah, walimah ini yang diadakan oleh Shahibul Hajat, Bapak Sarnata, adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut. Tentunya nikmat Allah tersebut adalah sangat banyak, tetapi harus nikmat Allah dimulai dari mensyukuri hal-hal yang ada di depan mata, sehingga tidak berhenti demikian saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain 3 bekal tadi yang pasti kita semua sebagai camat, ada yang sini bukan camat? Ya? Semua kita camat. Apa itu camat? Calon mati. Ya. Calon mati kita semua, tidak kenal laki, tidak kenal perempuan, tidak kenal yang dewasa, tidak kenal yang kecil. Semuanya kita camat. Tinggal jatah gilirannya. Mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau mungkin saya belakangan, ibu-ibu duluan juga boleh. Ya. Jadi kita semuanya camat. Tinggal apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah adalah iman. Tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang nanti di alam kubur kecuali imannya. Iman yang akan menerangi alam kubur kita. Mungkin kita menyangka
Alam kubur itu adalah alam gaib. Tapi itu adalah suatu pandangan yang salah. Hanya karena semata kita belum pernah mencobanya, memang saya juga belum. Tapi saya meyakini itu adalah alam hak, alam nyata, yang pasti kita akan melewatinya nanti. Hanya karena kita belum melewati, maka disebut alam gaib. Padahal itu adalah nyata, hak. Dan alam kubur, alam barzakh, itu lebih luas daripada dunia ini yang kita tinggali saat ini. Jangan dilihat liang lahatnya, ukurannya mungkin cuma 2 meter panjangnya, lebarnya cuma setengah meter, atau bahkan hanya badan miring saja. Jangan lihat dari liang lahatnya, karena bukan liang lahat. Liang lahat itu bukan alam kubur, bukan alam barzakh. Itu hanya tempat untuk jasad. Tapi alam barzakh, alam kubur adalah di mana ruh kita akan menunggu sampai hari kiamat. Dan itu lebih luas dari dunia ini. Sama seperti halnya ketika kita melihat ke alam rahim, alam kandungan. Orang-orang yang meninggal di sana, mereka melihat ke dunia ini begitu sempit. Ke sana ketemu si fulan, ke sini ketemu lagi, kaditu ketemu lagi, kakidul ketemu lagi, kok sempit amat. Sama orang yang berada di alam barzakh melihat dunia ini itu sempit. Sama sebagaimana kita melihat ke alam rahim, alam kandungan sebelum kita hidup di dunia itu sempit. Tapi jangan pikir sekarang kita pengen balik lagi, nggak muat ini kepala kita. Jangan pikir untuk masuk lagi, karena sudah tidak mungkin. Sama seperti orang yang di alam barzakh pengen balik dunia, tidak mungkin. Tapi dari bayi yang ada dalam kandungan mereka nyaman, karena itu adalah kehidupan mereka. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, alam ini lebih luas. Dan ketika orang yang sudah berada di dunia masuk ke alam barzakh dengan memasuki bab al-maut, maka di sana lebih luas lagi. Setelah mereka keluar dari alam barzakh menuju yaumil mahsyar, padang mahsyar, dan juga ke alam akhirat, ke surga, lebih luas lagi. Maka itulah yang disebut dengan alam barzakh. Kita sebagai camat akan memasukinya. Dan kita ke sana perlu bekal. Kalau kemarin kita ikuti takziah, kita menghadiri pemakaman, biasanya yang mengikuti jenazah atau si mayit itu ada 3 sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang mengikuti jenazah ke alam barzakh. Yang pertama apa? Keluarganya. Istrinya ikut mengantar saja, anaknya ikut mengantar, saudaranya ikut mengantar. Kemudian hartanya, ada yang mengantar pakai mobilnya, ada yang mengantar pakai kendaraannya, pakai fasilitas yang lainnya. Dan yang ketiga adalah amalnya. Faraja'a isnaini, kembali yang 2, dan tinggallah yang 1 menemani si mayit, yaitu amalnya. Yang kembali siapa? Keluarga dan hartanya. Kalau ibu yang meninggal, jenazah perempuan yang meninggal, jangan pikir ya bapaknya itu akan mau tinggal di kuburan, nemanin masuk ke dalam, gak bakal mau. Apa mereka tidak nangis? Nangis. Seorang suami ditinggal istrinya pasti nangis. Cuma nangis keluar mata kanan, mata kiri, lihat mana gantinya. Tengok kanan kiri, mana ini penggantinya. Apalagi kalau ada cincin, wah cincinnya nggak mungkin dibawa ke liang lahat, bisa buat mahar lagi. Jadi keluarganya akan kembali, hartanya juga bahkan menjadi rebutan bagi ahli warisnya. Dan harta itu sifatnya ada 3. Ma akalta fa'afnaita. Yang harta yang kamu makan itu bakal busuk. Susu yang kita minum jadinya apa? Basi, jadi kotoran. Nasi yang kita makan jadi apa?
kuning, kotoran. Semua bahkan kita jijik melihatnya. Wa ma labista fa ablaita, yang kamu pakai pakaian, kendaraan, rumah yang kita pakai fa ablaita rusak. Pakaian apa bakal baru terus? Kan tidak. Rumah akan bakal kelihatan megah terus? Kan tidak. Mobil apakah akan mahal terus? Kan tidak. Akan rusak yang kita pakai. Tapi harta mata saddaqta fa abqaita, harta yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan kepada orang lain untuk perjuangan agama, untuk membangun pesantren, untuk membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, fa abqaita, itu yang kekal. Jadi harta itu kembali tidak menemani si mayit, kecuali kalau kita rubah sifatnya. Kita harus cinta harta, iya. Jangan sampai harta itu tinggal di dunia, tapi harus kita bawa mati. Caranya bagaimana? Kita gunakan fi sabilillah. Wa ma anfaqtum min shadaqatin. Apa-apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu akan kembali kepada diri kita. Itu harta kita yang sebenarnya, bukan yang kita makan. Itu kita tertipu. Orang kaya apapun makannya juga cuma sepiring. Apalagi kalau dia udah punya asam urat. Daging tidak masuk, santan tidak masuk, kacang-kacangan tidak masuk. Makanya apa? Nasi putih ujung-ujungnya. Ya. Jadi itu yang ada sifat dari harta tersebut. Nah, yang menemani kita adalah amal. Yang akan menemani kita. Dan yang menyinari kita adalah iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak untuk memperbanyak amal kita, melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat. Karena kita nanti di akhirat sudah tidak bisa berbekal, sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa untuk bekerja, beribadah, tidak bisa. Kecuali kita mengharapkan anak-anak kita yang masih hidup, itu pun kalau masih ingat. Mungkin ingatnya hanya sehari, 2 hari, seminggu, ataupun sebulan. Tapi setelah itu mereka lupa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selagi kita masih diberikan kesempatan, yuk kita sama-sama memperbanyak amal. Kita menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu ada 3 tingkatan. Tingkatan secara personal, tingkatan secara keluarga, dan tingkatan secara sosial. Nah, saya tidak akan panjang-panjang untuk pengajiannya. Takut nanti enggak hafal untuk diamalkan. Sedikit yang penting dihafalkan, diamalkan. Ya. Saya tidak biasa sebenarnya, mohon maaf. Saya belum pernah mengisi pengajian terbuka seperti ini, tidak pernah. Ini karena diminta oleh Pak Penghulu saja. Sanata untuk langsung saja. Waktu di kampung di Jawa di Cilacap saya tidak pernah ngisi begini. Saya ngisinya paling ya yang 15 menit, bangsa 20 menit, kayak khutbah. Itu kan paling 15 menit, 20 menit. Atau kayak tasyakuran yang sifatnya di rumah. Itu juga tidak banyak. Atau pengajian di bus kalau mendampingi umroh dan haji. Itu sifatnya juga sambil jalan. Atau seminar yang sifatnya tertutup di ruangan. Jadi tidak pernah mengadakan pengajian seperti ini. Jadi tidak biasa ngomong sampai berjam-jam. Karena khawatirnya juga tidak paham apa yang saya sampaikan. Jadi kalau tidak paham, kalau waktunya singkat kan jelas. Tadi Pak Ustadznya ngomong apa di depan? Nggak tahu, tadi Ustadznya cepat, waktunya cuma singkat. Nggak ada yang bisa saya ambil. Kan ada alasan. Tapi kalau waktunya banyak, nggak hafal, nggak ingat, kan malu. Apa ini alasannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi yang ingin saya pesankan, ini yang ingin saya hadiahkan kepada kita semua, pada saya pribadi terutama, agar kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tingkatnya adalah personal, tingkatnya adalah individu. Jadi orang yang paling mulia
adalah orang yang senantiasa bersinggungan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 hal. Al-Quran diturunkan untuk 3 tujuan. Pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, untuk dibaca sebagai pahala ibadah kita. Ini tingkat yang paling dasar. Kita membaca tajwidnya, kita membaca makhrajnya, kita mempelajari kelancarannya, gabungannya, huruf-hurufnya sehingga lancar. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6, kemudian juz 1 sampai juz 30. Itu semua adalah at-ta'abbud bitilawatihi. Tujuan pertama dari Al-Quran itu diturunkan. Tapi jangan sampai kita walaupun sudah hafal 30 juz berhenti sampai di situ. Karena ada tujuan yang kedua dan yang ketiga. Apa itu? Al-fahmu bima'anihi, mentadabburi, memahami, mengenali makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan mantra yang hanya kita baca kalau kita lewat kuburan. Ada pohon besar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca ayat kursi. Kalau jinnya lebih pintar, dibetulkan itu ayat kursinya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca saja, tapi untuk dipahami maknanya. Tidak berhenti sampai kita memahami maknanya, mentadabburi kandungan kalam-kalam ilahi. Yang ketiga, al-amalu bih, untuk diamalkan. Itu tujuan dari Al-Quran. Tujuan inti Al-Quran adalah yang terakhir, untuk kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkan kalau kita tidak tahu maknanya? Bagaimana kita tahu maknanya? Baca saja tidak bisa, masih belepotan. Maka kita mulai dari tahap 1, naik tahap 2, naik tahap 3. Itu tujuan dari Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita membeli handphone, membeli gadget, membeli laptop, membeli alat-alat elektronik lainnya, membeli kendaraan sepeda motor, mobil, kita dibawa atau diberikan buku panduan, guidebook, buku petunjuk. Bagaimana HP, bagaimana menyalakan, bagaimana mengoperasikan, bagaimana memasukkan nama-namanya, bagaimana bisa menelpon, bagaimana mengirim SMS, bagaimana menggunakan, bagaimana menjaga agar baterainya awet. Ada petunjuknya? Ada. Untuk hal-hal yang sifatnya kecil, buatan manusia, kita diberikan petunjuk agar awet. Lantas manusia yang sifatnya lebih spesifik, lebih rumit, Allah menurunkan untuk manusia buku petunjuk. Mana buku petunjuk kita? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, sebagai penjelas, minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Itu Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai mantra, apalagi sebagai penghias, apalagi tidak pernah kita sentuh, taruh di rumah sampai ada rumah laba-laba, sampai kotor. Bukan itu Al-Quran diturunkan, tapi untuk kita baca, kita pahami, kita amalkan. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan Al-Quran itu ilmunya bukan satu. Ilmunya bercabang, ada ilmu sastra, ada ilmu akhlak, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu sains, ada ilmu astronomi, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada hidrologi. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara langit, berbicara angkasa, berbicara bulan, berbicara bintang, berbicara samudra, berbicara binatang, berbicara manusia, tumbuhan. Itu semuanya ilmu. Jadi tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan. Kita dituntut dengan mempelajari Al-Quran menjadi ulama. Kenapa menjadi ulama? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Bahwa yang paling takut kepada Allah adalah hambanya yang bernama ulama.
Karena mereka mendapatkan ilmu dari Allah melalui wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran. Maka disinilah khairukum man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Kalau kita punya kelebihan ilmu, wa'allamah, mengajarkannya. Itu tingkatan yang pertama. Makanya jangan biarkan anak-anak kita buta Al-Quran. Kita tidak bisa, jangan sampai dia menuruni kebodohan kita. Seburuk-buruknya orang itu tidak mau anaknya buruk kayak dirinya. Pernah dengar maling pengen anaknya jadi maling? Maling saja sembunyi-sembunyi, tidak pengen anaknya jadi maling. Kok kita orang yang alim, kita orang yang soleh, kita orang yang beriman, kita orang muslim, kok membiarkan anak-anak kita tidak? Ya, ini ada gangguan ini. Cek. Berarti suruh istirahat dulu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mematikan lampu. Jadi ada kesempatan untuk minum, untuk nafas. Setiap kita harus punya cita-cita. Anak kita harus lebih baik daripada diri kita. Kalau orang-orang dahulu, mereka menginginkan anaknya menjadi soleh, menjadi lebih baik dengan tirakat. Saya senantiasa ketika saya masih kecil tidak pernah terlewatkan. Pasti kalau sudah jam 3 bapak saya terdengar suara tangisan. Saya mendengar suara bapak saya menangis. Menangis bukan karena hutang, bukan. Sedang tirakat. Senantiasa menyebutkan nama-nama anaknya. Dan kita paling tidak minimal bacakan Al-Fatihah. Sebutkan nama anak kita satu persatu. Untuk apa? Untuk sebagai tirakat dengan fadilah suratul Fatihah. Mungkin anak kita sudah di pondok, tetapi mungkin sulit untuk menerima ilmu, untuk menjadi lembut, karena orang tuanya tidak pernah tirakat. Maka tirakati dengan kesolehan orang tua, baru nanti anaknya mudah untuk menyerap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua, saya persingkat. Tadi yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, menjadi yang terbaik dari sisi manusia sebagai individu. Yang kedua, khairukum li ahli. Nabi bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluargamu. Dan aku, yaitu Nabi, adalah yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Ini manusia yang terbaik yang kedua. Tingkat keluarga. Kenapa keluarga menjadi penting? Karena keluarga adalah fondasi masyarakat. Dari situ menjadi madrasah bagi anak-anak yang keluar nanti bermasyarakat. Kalau keluarganya rusak, apakah akan menjamin anaknya menjadi soleh? Tidak. Tapi kalau keluarganya soleh, bapak ibunya baik, paham agama, niscaya anaknya akan terjaga. Maka yang kedua adalah berbuat baiklah kepada keluarga. Wahai bapak, wahai kepala rumah tangga, di pundakmu ada tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan kapal yang bernama keluarga. Bagaimana anak istrimu baik, itu tergantung dirimu. Sudahkah memberikan pendidikan agama kepada keluarga? Sudahkah memberi nafkah yang cukup? Sudahkah memberi nafkah dengan harta yang halal? Sudahkah menjadi contoh, menjadi imam? Sudahkah pantas untuk berdiri di depan membaca Al-Fatihah, mengimami anak dan istrinya? Karena itu adalah cerminan pemimpin dalam keluarga. Sebagai istri, wahai ibu, kalian yang membantu sebuah kapal, wakil dari nahkoda, memiliki peran yang sangat tinggi, menjaga amanat harta
menjaga amanat rumah tangga ketika ditinggal oleh suami mencari nafkah. Menjaga untuk mengurus anak-anak, membesarkan, memberikan pendidikan dengan kasih sayang sebagai seorang ibu. Maka juga harus memberikan pelayanan yang terbaik. Wahai seorang anak, kalau kita sebagai anak, sudahkah kita berbakti kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita? Khairukum li ahli. Kalian yang terbaik adalah kalian yang paling baik terhadap saudara kalian, terhadap keluarga kalian, terhadap ibu kalian, terhadap anak dan juga pasangan kalian. Oleh karena itu, hubungan keluarga itu tidak pernah bisa untuk dihilangkan. Hubungan orang tua dan anak sampai mati tetap orang tua dan anak. Hubungan saudara, walaupun saudara itu bermusuhan, tetap dia keluarga. Tidak bisa dihilangkan. Maka sebagai ukuran manusia yang terbaik adalah berbuat baik kepada hubungan tersebut. Makanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Allah haramkan surga bagi orang yang memutus silaturahim, tidak berbuat baik kepada keluarganya, memutus hubungan dengan saudaranya. Inilah manusia yang terbaik. Yang kedua, berbuat baik, tingkatan dari keluarga. Dan yang terakhir adalah tingkatan sosial, ijtima'i. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Paling banyak memberi manfaat. Memberi manfaat tidak harus dengan jabatan. Memberi manfaat tidak harus dengan harta. Tapi manfaat itu bisa datang dari mana saja. Senantiasa kita menyenangkan orang lain, itu juga manfaat. Ketika orang lain mengharapkan kehadiran kita, berarti kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau ada orang sudah menganggap dia lagi bikin enak, itu tanda berarti kita tidak diterima oleh masyarakat. Maka kita menjadi manusia yang celaka, dan kita akan dijauhi oleh Allah. Kita tidak menyempurnakan agama kita dengan amal kita untuk orang lain. Karena ibadah itu tidak hanya ibadah fardiyah, tapi juga ibadah ijtimaiyah. Tidak hanya ibadah individu, tapi juga ibadah sosial. Bagaimana kita terhadap lingkungan kita. Makanya Allah akan senantiasa menolong hambanya, yang apabila hamba tersebut itu mau menolong saudaranya. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya apabila hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi bagaimana manfaat kita untuk orang lain? Manfaat kita untuk lingkungan. Kalau kita punya jabatan, bagaimana jabatan itu bisa melayani rakyatnya? Bagaimana jabatan itu bisa memberikan kemudahan kepada orang-orang yang diayominya, bukan untuk mengeruk diri sendiri. Sekarang ada orang disuruh mengurus hutan, malah jadi orang hutan. Ada orang disuruh mengurus laut, malah menjadi bajak laut. Ada orang suruh mengurus beras, malah nimbun beras. Ini yang musibah. Dosa yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas lebih besar daripada dosa pribadi. Kenapa? Yang dirugikan masyarakat. Meminta ampunannya tidak cukup dengan taubat kepada Allah, tapi juga harus mengembalikan hak-hak yang diambil dari masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah puncak dari ibadah seorang hamba, adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah fardiyah kita dengan ibadah ijtimaiyah. Bahkan terkadang ibadah ijtimaiyah kedudukannya lebih tinggi daripada ibadah fardiyah. Orang yang tidak melakukan ibadah haji tapi mendapatkan pahala haji yang mabrur, gara-gara apa? Menolong saudaranya, menolong tetangganya, padahal dia tidak pernah berangkat haji. Bagaimana bisa? Disinilah suatu ketika dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Abdullah bin Mubarak itu melaksanakan suatu
tahun melaksanakan ibadah haji. Dia pergi ke Baitullah karena dia adalah seorang wali Allah, orang yang dekat, yang tahu ma'rifatullah. Dia bermimpi ada dua malaikat yang sedang bercakap-cakap, ngobrol satu dengan yang lain. Tahun ini tidak ada haji orang yang diterima. Dari sekian ribu, ratus ribu jamaah haji, tahun itu tidak ada yang diterima ibadahnya. Padahal ada seorang waliullah tidak diterima. Menangis. Syekh tersebut menangis. Bagaimana bisa? Tidak ada satupun yang diterima. Paling tidak satu kayak dua kayak, ini tidak ada sama sekali. Maka dia pun melanjutkan menguping mendengarkan dua malaikat yang sedang bercengkrama berbicara. Tapi kemudian ada orang yang tidak berangkat haji, tidak pergi ke Baitullah, tidak wukuf di padang Arafah, tidak tawaf ifadhah, tidak sa'i, tidak tahallul, tapi dia mendapatkan pahala haji. Dan karena orang tersebut ibadah haji orang lain semuanya dikabulkan oleh Allah. Maka dicari tahu siapa orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah seorang tukang sol sepatu yang sudah menabung puluhan tahun untuk ingin berangkat ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka kemudian dicarilah orang tersebut. Ternyata beliau adalah seorang tukang sol sepatu yang berada di kota Dimashq. Setelah balik ke kampung halamannya kemudian menuju Dimashq, dicarilah orang tersebut. Namanya Fulan bin Fulan. Siapakah orang tersebut yang menjadi tamunya Allah, yang menyebabkan semua pahala haji mabrur diterima oleh Allah? Maka kemudian ketemulah dia hidup di pinggiran kota. Ternyata awal mulanya adalah orang tersebut ingin berniat berangkat haji, sudah puluhan tahun menabung. Ketika mau berangkat, istrinya sedang mengandung, sedang ngidam. Kemudian istrinya mencium sebuah wangi aroma makanan yang membuat dirinya tertarik. Yang namanya orang ngidam, yang asam aja jadi manis, yang bau wangi sabun sampo aja jadi dibenci. Suami sudah mandi malah jangan deket-deket, padahal pengen ibadah. Maka kemudian si istri pun bilang kepada suaminya, "Pak, saya mencium pengen makanan ini nih, aromanya itu kayaknya enak ini, langsung lapar. Pokoknya harus dapat, mau jam 2 malam." Namanya suami juga untuk menuruti istri, ya dituruti. Kemudian dicari, diikuti, sampailah di sebuah gubuk. Ada seorang janda yang tinggal bersama anaknya yang sedang memasak. Namanya orang miskin. Maka kemudian bertanya, "Ibu sedang masak apa? Bolehkah saya, karena istri saya mengidam, minta makanan tersebut?" Diceritakan semua. "Pak, makanan ini, masakan ini halal bagiku, haram bagimu. Halal bagiku karena aku dalam keadaan darurat. Kalau hari ini kami tidak makan, kami bisa binasa, bisa celaka, bisa mati. Hingga darurat itu menjadikan yang haram menjadi halal baginya. Tapi bagi bapak, karena bapak dalam keadaan sehat, kecukupan hartanya, memiliki makanan, ini haram bagimu. Kenapa? Ini adalah bangkai, daging yang ditemukan teronggok di luar, sudah tercium busuk. Daripada tidak ada makanan, lebih baik makan ini. Daripada mati, lebih baik makan yang ini." Itulah rukhsah dalam agama. Karena hifdzun nafs lebih diutamakan, menjaga jiwa lebih diutamakan dari sekedar yang haram. Maka kemudian menangislah bapak tersebut. Bagaimana bisa ada tetangganya yang masih demikian? Maka dia mengambil hartanya, semua tabungannya diberikan. "Bu, ini buat beli sembako, beli beras. Ini tanda ini ya. Ini tanda sudah mau selesai." Baik, sebentar lagi saya simpulkan ya, saya tutup dengan ikhtitam.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari kisah tadi menjelaskan kepada kita bahwa memperhatikan lingkungan kita, memberikan manfaat kepada keluarga yang ada di sekitar kita, itu adalah lebih utama terkadang dibanding ibadah fardhiyah. Bahkan Syekh Ibnu Mubarak juga pernah menyampaikan bahwa ada seorang keluarga yang mendatangi beliau. Ada seorang pemuda yang sedang sakit, butuh bantuan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari makan. Dia memiliki saudara yang senangnya iktikaf di masjid, tidak mempedulikan saudaranya. Maka kemudian orang yang mengadu tersebut pun mengirim utusan kepada orang yang iktikaf. Wahai pemuda, menolong saudaramu itu memiliki pahala 2 kali lipat dari sekedar iktikafmu di masjid ini. Maka kemudian bergegaslah pemuda yang berada di masjid sedang iktikaf menuju menolong untuk menolong saudaranya. Disinilah terkadang kedudukan ibadah sosial lebih besar. Ibadah istimewa, ibadah fardhi itu tanggung jawab pribadi. Tapi ibadah sosial itu tanggung jawab kita semua. Makanya tidak sempurna iman seseorang, bahkan tidak disebutkan dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin apabila dirinya makan sedangkan tetangganya kelaparan. Tidak dikatakan sebagai orang Islam. Karena ciri dari orang yang Islam adalah senantiasa memberikan perhatian, baik itu kepada keluarganya ataupun kepada tetangganya ataupun orang lain yang ada di sekitarnya yang bisa dijangkau. Jadi bukan tanggung jawab pada pemerintah yang sana yang jauh. BLT saja lama turunnya, uang PPKM juga tidak semua dapat. Tapi itu tanggung jawab setiap muslim, setiap mukmin yang kita tahu ada di sekitarnya. Selagi kita tahu maka kita wajib untuk menolongnya. Jangan sampai gara-gara kadal faqru ayyakuna kufron. Ada orang yang karena kefakirannya menjadikan dirinya kufur. Jangan sampai karena ketidakpedulian kita menjadikan orang di sekitar kita menjadi maksiat kepada Allah, menjadi kufur karena tidak tahan dengan kehidupan dunia. Kitalah yang harus menyelamatkan agama mereka, kehormatan mereka. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjadi muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah ini akan menjadi bekal bagi kita, menjadi keselamatan bagi kita, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja kurang lebih dari saya yang bisa saya sampaikan. Bukan berniat menggurui, tapi hanya untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi. Sebagaimana para khatib senantiasa menyampaikan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Nasihat itu saya wasiatkan untuk diri saya pribadi, yang senantiasa saya ulang-ulang agar benar-benar menjadi karakter, dan juga saya sampaikan kepada para pendengar yang semoga juga menjadi manfaat yang bisa diamalkan nanti untuk menjadi amal yang baik sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ilmu, ada petunjuk, ada hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian itu datang dari hamba al-fakir karena kekurangan ilmu saya. Mohon diambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambillah dagingnya dan tinggalkanlah tulangnya, karena dengan begitu kita tidak akan keselak ketika makan ikan. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kagunun ka Al-Haid Al-Ustad Burhanuddin